Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira Andrawina, D kelas A, Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Perkembangan Kepribadian, saya akan memberikan sedikit presentasi kreatif saya yang dengan topik yang saya pilih, yaitu How Book Can Open Your Mind and Can Educate You. Seperti yang kita ketahui, buku merupakan gudang ilmu. Kita dapat mendapatkan ilmu dari buku dalam berbagai bidang apapun, entah itu bidang pendidikan, bidang medis, bidang politik, sosial, dan lain sebagainya. Sejak awal, buku memang diciptakan untuk kita agar kita dapat mendapatkan informasi dengan mudah. Buku pertama kali ditemukan atau diciptakan di Mesir pada tahun 2400 sebelum Masehi, dan bentuk buku pertama yang ditemukan yaitu bentuk buku dengan tulisan-tulisan yang digulung. Jadi tulisan-tulisan gulung itu merupakan bentuk utama dari buku. Pada zaman modern sekarang ini, buku-buku fiksi lagi sangat digemari oleh banyak orang, termasuk dalam kalangan anak muda. Tetapi banyak sekali orang berpikir bahwa buku-buku fiksi seperti novel, komik, ataupun yang lainnya itu hanya memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, tidak memiliki ilmu di dalamnya. Tapi menurut saya itu tidak benar. Karena di setiap buku, tanpa kita sadari, dia memberikan kita pengetahuan, entah itu pengetahuan dalam bentuk ilmu ataupun dalam bentuk pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh pertama, yaitu buku yang memiliki judul Replay. Buku ini memang memiliki genre romantis dan merupakan sebuah fiksi remaja. Tetapi saat saya membacanya, ternyata ceritanya cukup menarik dan memiliki sesuatu pelajaran yang sangat berguna gitu. Jadi sang tokoh utama yang bernama Nada, dia memiliki seorang teman yang memiliki sebuah trauma hingga depresi yang sangat parah. Bahkan dia seringkali melakukan percobaan bunuh diri. Dan di sini saya mendapatkan pelajaran dari tokoh Nada. Dia memberikan saya pelajaran tentang bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang mengalami sebuah depresi gitu. Hal ini tuh sangat bermanfaat karena bagi saya tanpa kita sadari mungkin orang-orang di sekitar kita bisa saja memiliki potensi untuk menjadi seorang yang mungkin mengalami depresi gitu. Lalu saya juga membaca sebuah buku yang awalnya saya beli hanya untuk tugas ujian akhir saat di sekolah menengah atas. Buku tersebut berisi tentang cendekiawan-cendekiawan di Indonesia. Mungkin cerita itu cukup membosankan saat dibaca awalnya, tapi semakin saya membaca hingga ke pertengahan cerita cukup menarik dan sangat memotivasi. Salah satu tokoh yang saya sukai di dalam buku tersebut yaitu seorang aktivis yang cukup aktif pada tahun 1960-an, yaitu Soehokgi. Dia merupakan aktivis yang cukup terkenal saat itu. Saat itu dia masih menjadi seorang mahasiswa sastra di Universitas Indonesia. Beliau sangat memotivasi saya dengan pikiran-pikiran kritisnya di usianya masih sangat muda. Bahkan saking hebatnya dia, buku biografinya dijadikan sebuah film yang tayang pada tahun 2003. Lalu kemudian pada tahun 2019-an, saya mencoba membaca sebuah buku dengan genre baru, yaitu genre hisrom atau historical romantis. Awalnya saya berpikir buku ini hanya akan berisi tentang kisah-kisah roman pada masa dahulu.
Tapi ternyata tidak. Setelah saya membacanya, saya jadi menambah pengetahuan baru tentang kehidupan pada tahun 1800-an. Tentang bagaimana orang-orang pada masa dahulu selalu menggunakan kuda sebagai sarana transportasi darat mereka. Bahkan mereka seringkali melakukan perjalanan jauh dari kota ke kota menggunakan kereta kuda hingga berhari-hari lamanya. Saya juga membaca tentang bagaimana mereka berpergian dari satu negeri ke negeri yang lain menggunakan kapal laut. Bahkan perjalanan itu dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Selain itu, dari cerita yang saya baca, itu mengambil latar tahun 1800-an dan memiliki latar tempat yaitu Inggris ataupun Amerika. Dari novel-novel yang saya baca, saya jadi mengetahui bagaimana pandangan orang Amerika terhadap orang Inggris dan bagaimana pandangan orang Inggris terhadap orang Amerika pada zaman dahulu. Orang-orang Inggris selalu memandang orang Amerika sebagai orang-orang yang lebih barbar dan lebih berandal dan segala macam. Sedangkan orang Amerika memandang orang-orang Inggris yang sebagian besar adalah bangsawan. Orang Amerika menganggap bahwa orang Inggris adalah orang-orang yang gila hormat dan selalu melakukan pencitraan, pada sesungguhnya mereka tidak sebaik itu. Lalu baru-baru ini saya membaca sebuah cerita melalui aplikasi baca online. Ceritanya cukup menarik, tetapi yang saya sayangkan hanya memiliki sedikit pembaca. Saat ini saya melihat pembacanya tidak lebih dari 50.000 orang. Ceritanya itu mengisahkan tentang tokoh utamanya. Sang tokoh utama ini dia memiliki penyakit, yaitu penyakit disosiatif identity disorder, atau yang lebih kita kenal sebagai kepribadian ganda. Si tokoh utama ini dia memiliki dalam satu tubuhnya dia memiliki 2 nama, 2 kepribadian, hingga 2 ingatan. Saat jiwa lain dalam tubuhnya itu mengambil alih tubuhnya, dia bahkan tidak bisa mengingat tentang diri dia sendiri, nama dia, ingatannya. Bahkan dia juga bisa dapat melupakan keluarganya, melupakan secara total gitu. Dari cerita ini mungkin cerita ini hanya cerita pendek ya, tetapi menurut saya setelah saya baca ini, saya mendapat pengetahuan baru tentang penyakit ini yang dijelaskan secara sangat detail dan sangat dibungkus dengan cerita yang sangat menarik. Dari apa yang saya jabarkan tadi, dari cerita-cerita dari berbagai genre yang saya sebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap buku itu pasti memiliki manfaat gitu di dalamnya. Entah itu sebagai sumber ilmu, sumber pengetahuan, atau sebagai sumber pelajaran-pelajaran hidup yang dapat kita pelajari gitu buat dalam kehidupan pribadi kita. Jadi saya sangat tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan bahwa buku-buku fiksi itu hanyalah sebagai sarana penghibur saja tanpa memiliki manfaat di dalamnya. Karena seperti yang saya jabarkan tadi, saat saya membaca buku dari berbagai genre, walaupun itu buku fiksi, tapi saya mendapatkan banyak pelajaran baru gitu yang dapat saya jadikan sebagai pengetahuan baru yang mungkin akan berguna bagi kehidupan saya selanjutnya. Baik, sekian presentasi kreatif dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang baik dan kurang berkesan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.